Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hadirin. Artinya ada, dia nggak punya kekuasaan, tapi di rumah punya. Ada muncul di TV, pindahin channel. Si bulan itu Allah hina. Sebentar lagi proses penghinaan ini terus berlangsung dan mungkin lebih ganas dalam konteks politik. Saya aktivis, jadi ikut ngerti persoalan nasional ini. Insya Allah setelah tanggal 17 ini akan ada hal-hal yang signifikan. Insya Allah. Kenapa? Karena kita harus menghormati kemerdekaan. Jangan sampai kita tercabik-cabik. Kita boleh pendapat beda, tapi persatuan saja. Oke? Setuju? Gitu. Jadi kita tetap di dalam konsisten untuk Robi tu bilahi rob, wabil Islami din, wabil Muhammad Nabiya wa Rasul. Tiga itu, komit kepada Allah, komit kepada Islam, komit kepada Nabi Muhammad. Itu yang bikin kita selamat, bukan lain-lain. Nah, insya Allah yang saya pantau, kenapa saya mau? Karena agenda mereka sepanjang saya tahu, ya, bedanya dengan kelompok-kelompok lain saya mengerti. Kalau kelompok lain cuma jadi bodyguard. Kalau dia enggak punya ilmunya, nangani kasus tanah, tangani betul, diurus, maka dapatlah fee-nya. Gitu. Jadi berkah, karena kita nggak boleh kasih makan anak istri yang haram, nggak boleh, nggak berkah. Nah, itulah dalam perspektif kebangsaan kita, bagaimana kita tetap konsisten menegakkan Allah atas segalanya. Lam yasha illallah, nggak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Kalau ada. Dan saya tidak bermaksud klaim, tapi sejak 79 saya masuk jadi mahasiswa. Ini udah 40 tahun lebih lagi. Saya masuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Tahun 83-nya problem Aceh Tunggal Pancasila. Itu MPO saya lahirkan melawan rejim yang ada. Waktu itu Soeharto, ya. Nah, saya tidak menentang Pancasila. Nah, ini supaya ngerti nih, intelijen yang blow on ini suka enggak. Yang saya lawan ajas tunggalnya. Karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Bang, kalau dilihat dari Pancasila itu sendiri, ya, sebagai satu contoh, ada 5 sila. Nah, kita mulai dari ketiga supaya ngerti logika. Ilmu saya itu ilmu logika yang kuat. Profesor saya itu tentang OSJUD, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Misalnya sila ketiga persatuan Indonesia. Sekarang saya ajak berpikir, lebih persatuan Indonesia yang kita utamakan atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan benar. Nah, mana yang dipilih? Mesti cerdas, bos. Ya mesti yang nomor 2 dulu dong, baru nomor 3. Tapi cara berpikir rejim itu selalu kebalik-balik begitu. Demi persatuan, nggak boleh ada perbedaan. Betul nggak? Mestinya karena ada perbedaan, kita harus satu. Itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Itu ilmu filsafat tingkat tinggi, yang nggak belajar mablon, yang nggak bisa. Dia tidak bermaksud saya sok pintar, tapi kan ini namanya nasihat. Bahaya. Supaya kita ini nggak ribut terus kepada konflik, dibohong-bohongin, Islam diadu domba dengan Pancasila.
problem seriusnya. Itu terjadi sampai apa? Ada tahun 84 ya, kerusuhan besar Tanjung Priok. Ribuan orang mati. Asal Anda tahu dalam konteks konflik ideologi ini, ya, di Indonesia sampai lahir ada PKI sebelumnya 1948. Wah, ini lama ini. Itu Nggak bisa di TikTok ini, di YouTube ini. Panjang begini. mati gara-gara itu. Panjang ini. Nggak sedikit. Belum di Poso, belum lagi di Ambon kemarin yang lalu. Nauzubillah dari seperti gini-gini gitu loh. Makanya saya sebagai aktivis dan persoalan ini nggak benar. Ya. Kemudian yang sering dilupakan lagi justru sila pertama. Karena tetap bicara persoalan sila pertamanya apa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Allah. Di mana Allah disebut? Di dalam Mukadimah alinea ketiga. UUD 45. Berkat rahmat Allah. enggak ada konsep Tuhan lain, enggak ada. Mana? Ada konsep Tuhan lain. Karena para pejuang kita dulu umat Islam. Teriakannya pun Allahu Akbar. Merdeka atau